Halo semuanya, selamat malam Jumat. Balik lagi bareng aku Arif, ditemenin sama temen aku. Dan bersama saya Al. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dua cerita horor. Cerita yang pertama akan dibawakan oleh aku sendiri dengan judul Angkutan Umum Berhantu. Dan cerita kedua akan dibawakan oleh saya yang berjudul Kepala Buntung di Bangsa Rumah Sakit. Ngomongin angkutan berhantu, Al, pernah gak sih kamu ngalamin atau ngedenger cerita dari orang tentang angkutan berhantu gitu? Kalau misalkan dari aku sendiri sih belum pernah aku sih bertemu sama angkutan yang berhantu gitu, nggak pernah terjadi ke aku gitu. Tapi setelah aku angkutan umum yang berhantu itu berarti itu pernah terjadi tragedi di angkot tersebut. Misalkan pernah terjadi entah itu perampokan atau pembunuhan atau kecelakaan, sehingga arwah yang meninggal tadi jadi mendiami angkot tersebut. Oh gitu ya. Emang sih aku juga pernah dengar kok di internet, katanya kalau ada suatu organ tubuh atau misalnya darah ataupun apapun dari organ tubuh manusia terciprat ke suatu benda, katanya bisa benda tersebut tuh dihuni atau didiami oleh arwah atau roh dari orang yang meninggal tersebut. Oh gitu, iya sih aku juga pernah dengar soal cerita kayak gitu. Dan mungkin juga di angkot tersebut terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Misalkan entah itu darahnya yang terciprat di angkot tersebut, atau emang langsung kejadian di angkot tersebut sehingga arwahnya tuh menetap di sana. Berhubungan dengan cerita kedua tentang hantu di rumah sakit, Alia, ada nggak cerita atau pengalaman kamu atau mungkin teman kamu tentang di rumah sakit? Kalau pengalaman aku secara langsung sih nggak pernah ya, kalau misalnya ke rumah sakit tuh kejadian hal-hal yang mistis gitu. Tapi kalau kakak aku pernah. Jadi dulu kakak aku tuh sakit demam berdarah. Terus yang nemenin rawat inap tuh tante aku. Nah waktu malam sekitar tengah malaman gitu lah, mungkin jam 1-an lewat gitu, ada yang suara ketuk pintu. Pas tante aku buka nggak ada. Ya udah kan, tante aku tutup lagi pintunya, duduk lagi. Terus ada lagi yang ngetuk, pas dibuka nggak ada orang. Dan itu sampai 3 kali. Tapi habis itu nggak ada kejadian aneh lagi sih setelah kejadian pintu itu gitu. Cuma pas itu doang gitu kejadian anehnya. Oh gitu. Belakangan ini beberapa waktu lalu tuh sempat viral tentang fenomena ada yang mengetuk pintu ke rumah-rumah. Kalau nggak ke kosan juga ada tuh. Belum lama ini kok itu kejadiannya sama kalau waktu itu gitu, atau memang ini cerita udah lama? Kalau misalkan kejadian kakak aku itu emang udah lama banget, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu mungkin. Jadi kayaknya nggak ada hubungan sama kejadian yang baru-baru ini gitu. Oh kayak gitu, serem juga ya. Gimana kalau sekarang kita mulai bacain aja dua cerita horor kita malam ini untuk sobat kursi kosong. Oke, langsung saja sekarang kita dengar cerita pertama yang berjudul Angkutan Umum Berhantu. Dan jangan lupa jaga sikapmu, jaga ucapanmu, karena kamu tidak tahu sosok seperti apa yang mendampingimu. Kejadian ini terjadi ketika aku sedang melaksanakan kegiatan ospek jurusan di kampusku beberapa tahun yang lalu. Hai semua, sebelumnya kenalin, nama aku Arif. Aku berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Kampusku ini berada di daerah Lengkong. Pasti buat orang Bandung udah gak asing kan dengan kampus ini. Nah, dalam ospek ini aku bertugas sebagai panitia.
sehingga aku pun otomatis harus menghabiskan banyak waktuku di kampus. Mulai dari mengatur acara, sampai mendekorasi ruangan-ruangan yang akan dijadikan tempat berlangsungnya ospek. Hari itu adalah satu hari sebelum acara ospek jurusan berlangsung, sehingga membuatku cukup kerepotan karena harus sibuk kesana kemari, dan karena malam harinya semua panitia diwajibkan menginap di kampus. Maka dari itu, sore harinya aku pun memutuskan untuk pulang ke kosan terlebih dahulu. Ya, untuk menyiapkan peralatan untuk menginap di kampus. Sebagai informasi, kosanku ini berada di daerah Naripan. Singkat cerita, aku pun tiba di kosanku menjelang waktu maghrib. Dan karena terlalu lelah berkegiatan, aku mencoba untuk beristirahat sejenak. Lumayan ngantuk juga nih, ujarku. Setelah itu, aku memutuskan untuk makan dan mandi. Kemudian merebahkan diri sejenak di kasur, seraya menonton acara TV. Tanpa aku sadari, mataku pun perlahan terpejam. Saat sedang nyenyak-nyenyaknya aku tidur, handphoneku pun berbunyi. Saat aku cek, ternyata itu Acong, salah satu panitia ospek ini. Aduh, mati aku, ujarku. Saat aku melihat jam, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 2. Astaga, tiduran. Duh, telat lagi nih, pikirku saat itu. Aku kemudian mengangkat telepon dari temanku, Acong. Ia mulai berbicara dengan nada yang cukup marah. Duh, Pale, dasar kepluk lu. Lihat nih anak-anak udah nungguin. Di mana sih? Jangan-jangan kamu di kosan ya? Buruan sini, rapatnya baru dimulai nih, kata Acong. Aku panik dan segera memasukkan pakaian dan alat-alat mandiku ke dalam tas, tanpa sempat menjawab pertanyaan dari Acong. Aku berniat besok pergi saja. Besok pagi, aku biar mandi di kampus aja, pikirku saat itu. Dan langsung dengan segera mengunci pintu kosanku dan berlari sambil membenarkan ikat tali sepatuku. Sesampainya di ujung gang, aku pun celingak-celinguk menunggu angkutan umum yang lewat. Karena meskipun kosanku bisa ditempuh dengan berjalan kaki, namun tetap saja tidak enak bagiku membuat teman-teman panitia yang lain menungguku. Mudah-mudahan saja masih ada angkot ke arah perempatan Cikawao, ujarku dalam hati. Biasanya angkot-angkot di jam segini suka banget motong jalan. Jadi aku pikir gak usah repot-repot naik turun kendaraan ke arah kampusku. Dan tiba-tiba saja muncullah seperti cahaya lampu yang cukup membuat mataku silau dari kejauhan jalan. Dan ternyata itu merupakan angkot yang sedari tadi aku tunggu-tunggu. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung mengacungkan telunjukku ke arah angkot itu. Dan angkot itu pun
berhenti di hadapanku. Dengan kondisi menggigil dikarenakan udara Bandung di pagi hari yang sangat dingin, aku pun bertanya kepada bapak sopir yang mengenakan topi lusuh itu. Sopir itu, saat aku lihat wajahnya, sudah nampak sangat kelelahan. "Pak, mau ke arah kampus kan, Pak?" tanya aku. Supir itu pun seraya menganggukkan kepalanya tanpa berucap satu patah kata pun. Ya sudah, yang penting aku harus buru-buru ke kampus karena di sana teman-temanku sudah pada menunggu, pikirku saat itu. Aku pun seraya masuk ke dalam angkot yang berwarna biru tua itu. Aku mengambil posisi tepat di sebelah pintu keluar agar aku bisa sedikit merokok sambil menikmati perjalanan yang dingin ini. Tepat di depanku duduk seorang ibu-ibu yang memangku bayi yang sedang disusuinya. Ibu-ibu itu nampak sudah sangat tua. Dengan kain selendang bercorak batik ia gunakan dengan mengenakan baju terusan berwarna putih yang terlihat nampaknya sudah kotor dan membuatku cukup iba kepadanya. Adapun dua orang penumpang lainnya duduk berhadapan di dekat kaca bagian belakang angkot. Yang satu ialah perempuan dengan rambut panjang, mengenakan kardigan merah. Sedangkan di hadapannya terdapat seorang pria dengan jaket jeans kucel dengan celana pendek. Mereka berdua nampak asik membicarakan sesuatu. Sesekali wanita yang berkardigan merah itu memandangku sambil sedikit tertawa kecil seperti menyindir. Aku tidak terlalu ambil pusing akan hal itu. Sejenak aku perhatikan penumpang lainnya yang duduk di sebelah supir. Namun penumpang yang satu ini nampak tidak begitu jelas karena duduknya membelakangiku dan terhalang pintu angkot yang diatur melipat. Sehingga jumlah orang di dalam angkot ini sekitar 6 orang termasuk aku. Cukup banyak untuk angkot yang masih beroperasi pada sekitar pukul 2 pagi. Aku cukup menikmati perjalanan pada pagi itu. Namun sejujurnya merasa sedikit risih. Terutama karena pasangan yang di belakang itu tertawa-tawa sambil melihat ke arahku. Ketika aku melihat mereka sontak tertawa, seolah-olah ada yang aneh pada diriku. Dan sayup-sayup, aku mendengar pembicaraan mereka dan membuatku sontak kaget. "Hah? Apa? Meninggal? Ah, siapa? Siapa yang bisa melihat siapa?" tanyaku dalam hati. Aku semakin penasaran, sehingga aku pun merapatkan diri ke dalam angkot dan mendengarkan kembali pembicaraan mereka. Mereka berbicara seolah-olah mereka ini adalah orang yang baru saja meninggal, dan pria itu bertanya pada wanita yang ada di hadapannya. Sebuah pertanyaan yang sangat jelas aku dengar hingga membuatku merinding, terpaku, terdiam, tak bisa bicara. "Emang kamu matinya kenapa, Neng?" Wanita itu pun menjawab, "Kan kita semua mati di angkot ini, Mas.
Masa Mas lupa? Astaga, obrolan itu membuatku semakin ingin melihat ke arah mereka. Ketika mataku mencoba melihat mereka, astaga, wanita itu tak memiliki tangan dan matanya pun perlahan-lahan mengeluarkan darah. Aku kaget dan merasa sangat ketakutan. Hingga aku mencoba mengalihkan pandanganku, dan saat aku mengalihkan pandanganku pada pria itu hanya memiliki muka sebelah, dan sebelah mukanya lagi hancur, tidak karuan, dengan darah yang mengucur di wajahnya. Dengan spontan, aku pun berteriak, seraya berkata kepada supir, "Kiri, kiri, kiri, Mang." Tapi kenapa angkot ini terus saja melaju? Dan tanpa kusadari, sekarang ibu-ibu yang ada di hadapanku yang tadi nampak menjatuhkan sesuatu dari wajahnya. Dan ternyata itu adalah bola matanya. Ia sedang berusaha menempelkan matanya kembali yang jatuh. Dan bayi yang digendongnya pun terus menangis seperti menahan sakit. Ternyata perut bayi itu terbuka, mengeluarkan darah dengan usus yang tercerai-berai. Sontak aku langsung berdiri menepuk Pak supir itu. Tetapi saat aku menepuk pundaknya, tiba-tiba saja kepala supir itu terlepas dan jatuh mengenai tanganku yang masih memegang pundak supir itu. Dan aku pun berteriak sekencang-kencangnya sambil melompat keluar dari angkot itu. Setelah itu, aku melihat angkot itu menghilang di kegelapan malam. Entah berapa lama berselang, ku dengar suara orang-orang memanggil namaku. "Rif, Rif, bangun Rif, astagfirullah, istighfar Rif." Mataku pun perlahan-lahan terbuka. Dalam keadaan masih menerawang dan masih kebingungan, aku samar-samar bisa melihat Acong, temanku, dengan muka yang panik. Ditemani beberapa bapak-bapak yang aku kenal. Ketika aku menanyakan apa yang terjadi pada Acong, Acong bilang kalau tadi dia sengaja menjemputku karena lama sekali. Aku belum sampai kampus dalam waktu yang lama, padahal kosanku dekat. Dan saat di perjalanan hampir tiba ke kosanku, Acong melihat aku yang tergeletak di pinggir jalan depan gang kosanku. Aku pun sontak berpikir, jadi sedari tadi aku masih di sini. Aku merasa tidak percaya dan menceritakan pengalaman yang aku rasakan, dan aku sangat ingat tentang pengalamanku itu. Pengalamanku dijemput angkot yang penuh dengan penumpang yang sudah meninggal. Setelah mendengarkan ceritaku, lantas seorang bapak menjelaskan bahwa memang 2 hari yang lalu terjadi sebuah kecelakaan angkot di jalan raya yang mengakibatkan tewasnya semua penumpang beserta supirnya. Dan bisa saja angkot yang aku naiki tadi merupakan angkot berhantu yang sudah mengalami kecelakaan itu. Wah, ternyata kota semodern dan serame Bandung aja ya ada angkot berhantu kayak gitu. Jadi was-was gak sih kalau misalnya kita udah malam banget naik angkot, takut ketemu angkot berhantu itu gitu, ya gak sih?
Nah, iya, dan setahu aku itu bukan kejadian cuma di Bandung aja gitu. Di kota-kota modern dan metropolitan lain pun kayak misalnya di kota Yogyakarta atau di Jakarta itu sendiri pernah kok aku dengar ceritanya ada cerita semacam ini gitu, ada angkot hantu dan semacamnya. Dan itu pun nggak cuma angkot sih, kendaraan kayak misalnya taksi atau transportasi online pun nggak lepas kok dari cerita-cerita horor kayak gini. Oh iya ya, sebelumnya juga kan pernah rame juga tuh yang katanya bis berhantu. Ya nggak sih? Iya bener, yang dari Bekasi menuju Bandung. Oh iya, aku cuma dengar sekilas doang gitu. Gimana sih ceritanya? Soalnya aku nggak tahu. Nah itu yang aku tahu sih, itu kejadiannya dialami oleh seorang pemuda yang berangkat dari Bekasi menuju Bandung sekitar pukul 10 atau 11 malam, aku lupa. Dia itu nunggu bis, tapi bisnya sampai akhirnya datang satu bis terakhir yang membawa dia ke Bandung. Tapi di dalam selama perjalanan tersebut, si pemuda ini mengalami berbagai keanehan, kayak misalnya dia menemukan cangkang plastik bekas makanan yang udah nggak diproduksi sekarang itu. Jadi seolah-olah bus itu emang datang dari masa lalu, emang datang dari masa lalu gitu. Aku juga kurang tahu sih. Nah ada lagi nih, satu lagi, waktu dia selfie di dalam bis itu, kan dia duduk depan ya, ke selfie ke belakang, dia ngeliat di situ ada banyak penumpang nyaris penuh. Tapi waktu dia ngambil foto itu, di hasil fotonya nggak ada siapa-siapa, cuma dia sendiri di bis itu. Ih, kok serem banget ya. Terus itu gimana akhirnya si pemuda itu selamat nggak sih? Kabarnya sih si pemuda itu tuh selamat sih, dia sampai ke Bandung dan nggak ada kekurangan apa-apa sih. Oh oke. Jadi kesimpulan dari kisah ini tuh, hal mistis itu bisa terjadi ke kita di mana aja dan kapan aja. Jadi tinggal kita yang harus selalu mengingat Tuhan agar diselamatkan dari hal-hal yang negatif. Dan sekarang kita mulai aja masuk ke cerita yang kedua, yaitu cerita tentang kepala buntung di masa rumah sakit. Pernah nggak sih kalian mendengar rumor soal bangsal berhantu? Suatu bangsal yang dimana sering terjadi paranormal activity di dalamnya. Pengalaman ini terjadi padaku, bukan hanya mendengar, namun ikut merasakan bagaimana berada di dalam bangsal yang berhantu. Kisah ini memang sudah cukup lama kualami, namun sangat berbekas dan tak akan pernah bisa untuk aku lupakan. Kejadian ini bermula setelah aku pulang dari KKN di Pulau Kalimantan. Entah dikarenakan badanku yang sangat lelah dan dengan disertai kebiasaanku yang selalu begadang di hari-hari terakhir masa KKN, membuat badanku pun drop sehingga mengharuskanku beristirahat. Saat setibanya di kota Bandung, dikarenakan kondisiku yang tidak kunjung membaik, ibuku pun khawatir bila sesuatu yang buruk menimpaku dan lantas membawaku ke rumah sakit di daerah Cimahi. Setibanya di rumah sakit, dokter pun mendiagnosa bahwa aku terserang tipes dan demam berdarah, sehingga mengharuskanku untuk menginap di rumah sakit untuk beberapa hari ke depan. Sebagai informasi, ini merupakan rumah sakit tua yang menjadi rumah sakit dari banyak pihak korban Belanda dirawat, dengan dihiasi pintu-pintu dan jendela yang sudah sangat tua. Di dalam bangsal yang aku tempati ini, terdapat 5 buah tempat tidur untuk pasien, dan akulah satu-satunya yang menempati bangsal ini sendirian. Aku pun menghela napas panjang dan mengatakan, "Ya Tuhan, buat aku sembuh."
Dan pada sekitar pukul 9 malam, aku pun sedang berbincang dengan dokter yang kerap kali memeriksa keadaanku. Sambil bercanda, aku pun mengatakan kepada dokter itu, "Dok, kalau ada yang sakit, masukin ke bangsal ini aja ya, biar saya ada temannya." Ibu dokter pun tertawa dan menyuruhku untuk segera tidur. Aku sontak mendengarkan suara dari tempat tidur di sebelahku. Itu membuatku tiba-tiba terbangun dari tidurku yang nyenyak. Suara itu, suara anak kecil yang sedang merasa ketakutan. Aku merasa heran, karena seingatku sebelum aku tertidur tadi, tempat tidur yang berada di sebelahku ini masih kosong. Oh, mungkin dia masuk ketika aku sedang tidur. Tapi baguslah, biar aku tidak sendirian, jadi gak terlalu sepi, pikirku pada saat itu. Walaupun sejujurnya suara rintihan anak itu cukup menggangguku, sehingga membuatku sulit untuk kembali tertidur. Sesekali, anak itu merintih, minta tolong, dengan suara yang seperti kesakitan. Aku ingin sekali membuka tirai di antara kami itu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada anak itu. Tetapi, mungkin karena pengaruh dari obat di tanganku, aku pun merasa lemas. Lagi pula, aku berpikir takut mengganggu dia dan menganggap mungkin dia sedang mengigau. Aku berusaha untuk kembali tertidur dan tidak terlalu memikirkan anak kecil di sebelahku. Tidak lama setelah aku mulai bisa terlelap, aku terjaga karena mendengar rintihan anak itu semakin keras. Tolong jangan Bu, takut, jangan Bu. Rintihannya ketakutan. Aku merinding dan berpikir, sebenarnya dia sedang bermimpi apa? Suaranya terdengar kian lama kian menyeramkan. Tolong Bu, jangan beda saya Bu, saya takut, jangan beda saya, katanya. Aku pun sontak bertanya, hah, jangan beda saya? Kenapa anak itu bilang jangan beda saya? Apa mungkin karena mendengar kata bedah? Atau karena suasananya yang sangat sepi? Semakin lama, rintihannya semakin keras terdengar. Aku gak bisa berdiam diri saja dan memutuskan untuk membuka tirainya dan mencoba untuk membangunkan anak itu. Dengan sedikit tenaga yang aku miliki, aku mencoba bangun dan mulai mendekat ke arah tirai. Ketika aku hampir sampai, tiba-tiba terdengarlah suara lain yang juga ada di bangsal ini. Suara yang terdengar amatlah sangat berat, serak, dan juga tua. Aku berhenti merangkak saat itu. Aku tidak jadi membuka tirainya, karena jujur saja, suara yang tadi terdengar sangatlah menyeramkan. Akhirnya, aku kembali ke tempat tidur, sambil mendengar suara anak itu terus-menerus merintih, hingga tiba-tiba terdengarlah suara itu berkata kepada anak itu, "Tunggu ya, suster suntik dulu." "Hah, suster? Tengah malam gini?" tanyaku dalam hati merasa heran. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Dari tempatnya, suara berjalan dengan perlahan. Sampai aku menangkap satu sosok di ujung mataku. Sosok wanita berambut ikal yang sudah putih. Oh, ternyata memang suara suster yang sudah tua, ucapku dalam hati. Tapi kok
Aku merasakan suatu kejanggalan di sini. Suster itu, dia memakai baju suster yang sangat aneh. Seperti baju suster dari zaman dulu, dan bajunya pun sudah lusuh, dengan modelnya yang terlihat sangat kuno. Begitu pula dengan topi susternya. Suster itu berjalan, namun aku tidak bisa melihat wajahnya. Karena dia berjalan dengan posisi membelakangiku saat itu. Dia terus berjalan menuju meja obat yang berada di seberang tempat tidurku. Aku bisa melihat dengan jelas. Dia menyiapkan jarum suntik dan mengisi suntikannya dengan sejenis cairan. Aku berpikir bahwa itu adalah obat yang akan disuntikan kepada anak itu. Aku penasaran sebenarnya siapa suster ini. Aku ingin memastikan dan mencoba memberanikan diriku dan memanggilnya, meskipun dengan suara yang lemas. Sus, suster. Dan suster itu pun menjawabku. Iya, tapi dia menjawab dengan terus membelakangiku. Aku pun bertanya lagi dengan suara yang terbata-bata. Suster dari ruang bedah ya? Kali ini, dia tidak menjawab pertanyaanku. Namun, hal yang membuatku ketakutan saat itu ialah ia menengok ke arahku dengan kepalanya yang berputar secara perlahan. Kepalanya berputar terus, berputar hingga 180 derajat. Aku sontak terkejut dan merasa ketakutan saat itu. Badannya masih menghadap meja obat, sementara kepalanya menengok ke arah sebaliknya. Kepalanya menghadap ke arahku. Aku bisa melihat wajahnya sekarang. Wajahnya terlihat sangat tua, dengan kerutan yang memenuhi wajahnya. Selain itu, matanya yang melihatku putih semua. Aku merinding ketakutan dan berusaha tidak melihat suster itu, dan berusaha sekuat tenaga untuk membalikan wajahku ke arah tirai. Sementara anak itu masih merintih dan minta tolong. Aku berusaha mendekatinya karena aku pikir mungkin akan lebih baik bila aku berada di tempat tidur bersama anak kecil itu. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku berhasil menggapai dan membuka tirai di sampingku. Namun, saat kubuka tirai itu, tergeletak sebuah kepala. Kepala tanpa badan, yang masih berkedip sambil terus merintih. Badanku pun lemas dan tidak bisa digerakkan. Aku mencoba memalingkan pandanganku dari kepala anak itu. Dan ketika aku memalingkan wajahku ke sisi lainnya, suster itu sudah tepat ada di sebelahku. Dia mulai mengarahkan suntikannya padaku, seraya berkata, "Jangan takut sayang, tidak akan sakit," kata suster itu. Aku bisa merasakan bahwa jarumnya perlahan menembus kulit tanganku. Dan itulah hal terakhir yang aku ingat. Keesokan harinya, ketika pemeriksaan pagi, aku terbangun. Aku yakin kejadian semalam itu semuanya hanya mimpi. Mimpiku yang sangat menyeramkan. Dokter pun ke dalam bangsalku. Dokterku pun memeriksaku dan memegang tanganku dan bertanya, "Tadi malam siapa yang memeriksa kamu?" Seketika, saat itu tanganku yang disuntik malam itu terasa sangat sakit.
bangsal berhantu. Sebenarnya aku juga banyak sih cerita-cerita dari teman-teman, dari saudara juga punya pengalaman tersendiri gitu yang berbau horor, yang bukan cuma di bangsal aja sih sebenarnya, dari mulai di ruang inap, di UGD sampai dengan kamar mayat. Menurut aku sih setiap tempat tuh pasti ada penghuninya sih, penunggunya. Entah itu emang di bangsal rumah sakit ataupun di tempat-tempat lainnya di rumah sakit. Iya sih benar, tapi kalau misalkan dari rumah sakit kayak tempat yang paling banyak hal-hal mistis nggak sih? Maksudnya tuh kayak orang-orang tuh lebih sering ngalamin hal-hal mistis tuh kayak di rumah sakit gitu, kayak udah wajar gitu kalau misalkan ngalamin itu di rumah sakit, apalagi bagian kamar mayat gitu ya. Bener kok, bukan cuma satu atau dua orang aja sih yang pernah mengalami kejadian horor di kamar mayat atau di daerah rumah sakit lainnya. Lingkungan rumah sakit maksudnya. Ngomongin bangsal, rumah sakit, aku jadi keinget nih sama satu hantu khas Indonesia banget nih. Namanya Suster Ngesot, tau gak? Oh, hantu suster ngesot. Setahu aku ya, asal usul suster ngesot itu terjadi pada seorang suster yang diperkosa oleh dokternya. Nah, kemudian suster tersebut hamil dan si dokter tidak mau bertanggung jawab terhadap janin yang dikandung oleh suster itu. Kemudian dokter tersebut tuh kayak membunuh suster itu dan mayatnya dikuburkan di sekitar rumah sakit. Setahu aku sih gitu. Kalau Arif sendiri ada nggak sih cerita tambahan mengenai suster ngesot itu? Setahu aku sih ada mitos lain mengenai Suster Ngesot ini. Konon katanya dulu waktu zaman Belanda nih, di daerah Jawa Barat, dulu ada suster yang kayak kerja sosial gitu di panti jompo, namanya Norah. Wanita tersebut punya kemampuan gaib gitu, dan kemampuan tersebut tuh dia salah gunakan, dia pakai buat membunuh semua para penghuni panti, sehingga akhirnya kejahatan Norah pun diketahui gitu sama orang-orang di situ, sehingga Norah pun diberi hukuman dengan dipukul kakinya sampai hancur. Dan itulah dua kisah kita yang menemani malam Jumat kali ini. Dan bagi sobat kursi kosong yang ingin mengirimkan ceritanya, bisa kirimkan ke email kita di requestkursikosong@gmail.com. Dan jangan lupa jaga sikapmu, jaga ucapanmu, karena kamu tidak tahu sosok seperti apa yang mendampingimu